Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, para pemirsa Sahib TV dimanapun Anda berada. Ya, kita berjumpa lagi dalam rangkaian Thalabul Ilmi, dalam rangkaian untuk belajar agama Islam ini, dan kita masih dalam materi tauhid yang kita ambil dari kitab Khudh Aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah. Ya, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Pada kesempatan kali ini tentunya setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya, berbagai macam karunia-Nya kepada kita semua. Ya, kemudian juga kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kita kemudian membahas tentang, ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang tujuan penciptaan kita di dunia ini. Kemudian setelah itu kita membahas, ya, bahwa tujuan kita untuk ibadah. Ya, di pertemuan kedua kita membahas apa itu ibadah. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin menyebutkan kaifa na'budullah, bagaimana kita menyembah Allah. Ya, bagaimanakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, ya, kita sudah menjelaskan tujuan kita di dunia ini adalah untuk ibadah, untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Lalu bagaimana sih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang akan kita bahas. Setelah kita tahu yang namanya ibadah adalah, ya, setiap nama, ya, yang mencakup perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya dari perkataan dan perbuatan baik yang nampak maupun tersembunyi. Maka, ya, bagaimana sih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah kama amaranallahu wa rasuluh. Kita beribadah sebagaimana yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya, jangan sampai kita beribadah dengan, ya, seenaknya kita saja sendiri. Jangan sampai kita beribadah dengan pola pikir kita sendiri, tidak, tapi kama amaranallahu wa rasuluh, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Nah, ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita diperintahkan untuk menaati Allah dan Rasulnya. Ya, ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka kita taati. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya melarang sesuatu, ya kita tinggalkan, kita jauhi. Demikian pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita sesuatu, kita pun hendaknya menjauhinya. Ya, ketika ketika memerintahkan sesuatu hendaknya kita laksanakan, dan ketika Rasul melarang sesuatu maka kita jauhi. Ya, itulah yang harus kita lakukan dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak boleh bagi kita beribadah seenak kita sendiri. Ya, naam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus kita pahami dari ibadah ini. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ya, bahwa Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbulin. Bahwa Nabi bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa saja yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Apa makna tertolak? Yakni tidak diterima. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya melihat, ya, apakah ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau ini diperintahkan, mari kita laksanakan. Kalau tidak, maka kita ya jauhi. Ya, sesungguhnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya menjadi hal yang utama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini menjadi hal yang utama buat kita semua melaksanakan ibadah kepadanya. Ya, dalam sebuah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kullukum yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, kalian semua pasti akan masuk surga kecuali siapa yang enggan. Maka di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat bingung. Emang ada orang yang enggan masuk surga, kan gitu. Ya, siapa yang enggan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, bahwa siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, maka dia pasti akan masuk surga. Dan ini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita taat kepada Rasul, kita pasti akan masuk surga. Waman asani, tapi siapa yang bermaksiat kepadaku, maka hakikatnya dia enggan masuk surga. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal semuanya kembali kepada kita semua. Apakah kita mau masuk surga, ya, dengan jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita termasuk golongan yang enggan masuk surga? Naudzubillah. Ya, kalau kita taat kepada nabinya, maka insya Allah ini menjadi sebuah jaminan dari Nabi kita Muhammad bahwa kita pasti akan dimasukkan ke dalam surganya. Ya. Tapi kalau kita bermaksiat, ya, tidak taat kepada Rasulnya, maka kita menjadi hamba-hamba yang akan masuk ke dalam nerakanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hal yang ketiga atau video ketiga kita tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah kama amaranallahu wa rasuluh, sebagaimana yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya, kalau Allah dan Rasulnya perintahkan beribadah begini, maka begini. Ya, kalau tidak, ya sudah, jauhi. Ya, jauhi, jangan kita laksanakan.
Jangan kita merasa pintar dengan membuat hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian untuk kesempatan video yang ketiga ini. Semoga bisa dipahami dalam rentetan pembahasan kitab Ambillah Akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang Sahihah. Semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan faedah kepada pemirsa sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.